Di tengah terik matahari markas, seorang perwira cantik yang tak pernah terkalahkan membuat pernyataan yang menggemparkan seluruh batalion. "Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku rela jadi istrimu." Semua mengira itu hanya keberanian tanpa konsekuensi. Tak ada yang berani maju. Hingga seorang sersan melangkah ke depan dan menerima tantangan itu tanpa ragu. Yang terjadi setelahnya bukan sekadar duel fisik. Ini adalah pertarungan harga diri, kepemimpinan, dan kehormatan. Ketika sang perwira akhirnya benar-benar kalah, semua menunggu satu hal. Apakah ia akan menepati ucapannya? Namun tak ada yang menyangka, keputusan terbesar justru datang dari pria yang menang. Terik matahari menyengat lapangan markas sejak pagi. Barisan prajurit berdiri rapi setelah sesi latihan fisik yang menguras tenaga. Seragam loreng mereka basah oleh keringat, namun tak seorang pun berani mengendurkan sikap. Di depan barisan, Letnan 1 Ayu Maharani berdiri tegak dengan sorot mata tajam dan ekspresi tanpa kompromi. Namanya dikenal luas di satuan itu. Ia perwira yang disiplin, tegas, dan belum pernah kalah dalam setiap uji kemampuan bela diri di lingkungan batalion. Ayu bukan tipe pemimpin yang banyak bicara. Instruksinya singkat dan jelas. Ia menuntut hasil, bukan alasan. Selama 2 tahun bertugas di satuan tersebut, ia berhasil membungkam keraguan banyak orang yang awalnya memandangnya sebelah mata. Sebagian prajurit pernah menganggapnya hanya simbol formalitas. Anggapan itu hilang setelah mereka merasakan sendiri kerasnya standar latihan yang ia terapkan. Pagi itu suasana terasa berbeda. Setelah evaluasi rutin selesai, Ayu tidak langsung membubarkan pasukan. Ia melangkah maju 1 langkah. Suaranya terdengar tegas dan datar. "Kalau ada yang merasa lebih kuat dari saya, maju ke depan. Jika kamu bisa mengalahkan saya rela menjadi istrimu." Lapangan mendadak sunyi. Tidak ada yang bergerak. Beberapa prajurit saling menoleh, mengira mereka salah dengar. Kalimat itu bukan candaan. Wajah Ayu tetap serius. Ia tidak tersenyum, tidak pula terlihat ragu. Tantangan itu bukan muncul tanpa sebab. Selama beberapa minggu terakhir, ia mendengar bisik-bisik yang mempertanyakan wibawanya. Ada yang mengatakan standar latihan terlalu berat, karena ia ingin membuktikan diri. Ada pula yang menyebut keberaniannya berlebihan. Ayu tidak menanggapi gosip dengan kata-kata. Ia memilih cara yang menurutnya paling adil di lingkungan militer. Pembuktian kemampuan. Beberapa detik terasa panjang. Tidak ada yang berani maju. Mengalahkan Ayu berarti mempertaruhkan harga diri. Selama ini, setiap lawan yang mencoba selalu tumbang dalam hitungan menit. Rekam jejaknya bersih. Di barisan tengah, seorang pria melangkah keluar. Sersan Arga Wiratama berjalan tenang tanpa ekspresi berlebihan. Tubuhnya tegap, sorot matanya fokus. Ia bukan petarung yang sering mencari perhatian. Dalam berbagai latihan, nilainya konsisten baik, tetapi ia jarang menonjolkan diri. Langkahnya berhenti tepat beberapa meter di depan Ayu. Ia memberi hormat dengan sikap sempurna. "Siap, saya menerima tantangan," ucapnya singkat. Beberapa prajurit menarik napas dalam. Nama Arga cukup dikenal sebagai prajurit lapangan yang tangguh dan tahan tekanan. Ia pernah terlibat dalam beberapa operasi penting dan kembali tanpa catatan pelanggaran. Meski begitu, menantang Ayu adalah keputusan besar. Ayu menatapnya tanpa perubahan raut wajah. Ia mengamati postur dan gestur Arga dengan cepat. Tidak ada keraguan dalam sikap pria itu. Tidak ada senyum mengejek. Yang terlihat hanya kesiapan. "Baik, pertandingan dilakukan sesuai aturan militer, tanpa perlindungan khusus. 1 lawan 1, ujar Ayu. Perintah singkat langsung diberikan. Arena sederhana disiapkan di tengah lapangan. Para prajurit membentuk lingkaran dengan jarak aman. Tidak ada sorak-sorai. Semua memahami bahwa ini bukan hiburan, melainkan ujian harga diri dan kepemimpinan. Angin siang berembus pelan ketika keduanya berdiri saling berhadapan. Tidak ada kata tambahan. Tantangan telah diucapkan, jawaban telah diberikan. Kini yang tersisa hanya pembuktian. Keputusan Arga menerima tantangan Letnan. 1 Ayu Maharani langsung menyebar ke seluruh markas.
Seusai apel, percakapan di kantin, ruang istirahat, hingga barak hanya membahas satu hal. Keberanian seorang sersan menantang perwira yang belum pernah terkalahkan. Sebagian menganggap Arga nekat. Sebagian lagi menilai ia sedang mencari perhatian. Tidak sedikit yang yakin ia akan tumbang dalam waktu singkat. Arga mendengar semua komentar itu, tetapi tidak menanggapi. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi dimulai dengan lari keliling markas, dilanjutkan latihan fisik, lalu tugas administrasi dan pengecekan perlengkapan. Tidak ada perubahan sikap. Ia tidak terlihat tertekan atau berusaha membuktikan sesuatu kepada orang lain. Di satuan tersebut, Arga dikenal sebagai prajurit lapangan yang tenang. Ia bukan lulusan terbaik akademi. Pangkatnya tidak istimewa. Namun dalam beberapa operasi pengamanan wilayah rawan, namanya selalu masuk daftar personel yang diandalkan. Ia mampu membaca situasi dengan cepat dan jarang membuat keputusan ceroboh. Atasannya menilai Arga memiliki kendali emosi yang stabil, kualitas penting di medan tugas. Meski begitu, duel melawan Ayu adalah hal berbeda. Latihan bela diri di markas memiliki aturan jelas dan diawasi ketat. Ayu terbiasa menghadapi lawan dengan teknik cepat dan presisi tinggi. Banyak prajurit yang fisiknya lebih besar tetap kesulitan menembus pertahanannya. Ia tidak bertarung dengan emosi, melainkan perhitungan matang. Sore hari setelah jam dinas, Arga menuju lapangan latihan tambahan di sudut markas. Tempat itu jarang digunakan menjelang malam. Ia memulai dengan pemanasan ringan, lalu berlatih teknik dasar secara berulang. Gerakannya terukur. Ia memperbaiki posisi kaki, menjaga keseimbangan, dan melatih respons terhadap serangan cepat. Tidak ada gerakan berlebihan, semua dilakukan dengan fokus. Beberapa rekan sempat mendekat dan menawarkan bantuan sparring. Arga menerima, tetapi ia membatasi sesi latihan. Ia tidak ingin kelelahan sebelum hari pertandingan. Baginya, duel bukan soal adu tenaga, melainkan membaca pola lawan dan menunggu celah. Ia mempelajari cara Ayu bergerak saat memimpin latihan. Ia mengingat kecepatan serangan dan arah dominan tendangannya. Di sisi lain, komentar sinis terus muncul. Ada yang mengatakan Arga terlalu percaya diri. Ada pula yang menyebut ia hanya ingin membuktikan diri di hadapan perwira wanita. Arga tidak terpancing. Ia memahami risiko jika kalah. Reputasinya bisa turun. Kepercayaan diri bisa terganggu. Namun ia juga tahu bahwa mundur setelah menyatakan siap adalah pilihan yang lebih buruk. Malam sebelum duel, suasana barak lebih sunyi dari biasanya. Beberapa prajurit masih membicarakan kemungkinan hasil pertandingan. Arga duduk di ranjangnya, memeriksa perbantangan dan perlengkapan latihan. Ia menarik napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak. Tidak ada rasa takut yang berlebihan. Ia hanya mempersiapkan diri menghadapi lawan yang kuat. Bagi Arga, menerima tantangan bukan soal hadiah atau gengsi. Ia melihatnya sebagai ujian kemampuan dan kesempatan membuktikan bahwa keberanian tidak ditentukan pangkat. Apapun hasilnya, ia ingin berdiri di arena tanpa penyesalan. Sejak awal bertugas di satuan itu, Letnan 1 Ayu Maharani sadar dirinya selalu diperhatikan lebih dari perwira lain. Bukan hanya karena pangkatnya, tetapi karena ia perempuan. Setiap keputusan yang ia ambil sering dinilai 2 kali lebih keras. Jika ia tegas, ia dianggap terlalu kaku. Jika ia memberi toleransi, ia dinilai lemah. Situasi itu membuatnya memilih satu sikap yang konsisten, tidak memberi celah untuk diremehkan. Ayu dibesarkan dalam keluarga militer. Ayahnya seorang pensiunan perwira yang mendidiknya dengan disiplin tinggi. Sejak remaja, ia sudah terbiasa dengan latihan fisik dan aturan ketat. Ia memilih masuk akademi bukan untuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan karena memang ingin menjadi prajurit. Namun realitas di lapangan berbeda dengan teori pendidikan. Tidak semua orang siap menerima kepemimpinan perempuan, terutama di lingkungan yang identik dengan kekuatan fisik. Pada tahun-tahun awal penugasannya, Ayu sering menghadapi sikap meragukan dari bawahan. Ada yang menurut secara formal, tetapi tidak sepenuhnya percaya pada kemampuannya. Ia pernah mendengar komentar yang meremehkan saat ia lewat. Pengalaman itu tidak ia balas dengan emosi. Ia menjawabnya dengan prestasi. Setiap latihan ia jalani tanpa keringanan. Setiap ujian fisik ia tuntaskan dengan hasil maksimal. Perlahan, keraguan berubah menjadi pengakuan.
Meski begitu, tekanan tidak pernah benar-benar hilang. Standar yang ia pasang untuk dirinya sendiri selalu lebih tinggi dibanding orang lain. Ia menolak perlakuan istimewa. Ia ikut turun langsung dalam latihan berat dan simulasi tempur. Ia memastikan bahwa perintah yang ia berikan adalah perintah yang sanggup ia lakukan sendiri. Prinsip itu membuatnya dihormati, tetapi juga menciptakan jarak. Tantangan yang ia ucapkan di lapangan bukan keputusan spontan. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima laporan tidak resmi tentang bisik-bisik yang mempertanyakan kepemimpinannya. Ada yang menilai pendekatannya terlalu keras karena ingin menunjukkan dominasi. Ada pula yang beranggapan ia menjaga jarak karena merasa lebih unggul. Ayu memahami bahwa opini semacam itu bisa merusak soliditas tim jika dibiarkan. Ia memilih cara yang tegas untuk menghentikan spekulasi. Dalam budaya militer, kemampuan adalah bahasa yang paling mudah dipahami. Dengan membuka tantangan terbuka, ia ingin menutup ruang keraguan. Ia tidak berniat menjadikan dirinya hadiah. Kalimat tentang kesediaan menjadi istri adalah bentuk keberanian mengambil risiko atas ucapannya sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak bermain aman. Di balik sikap tegasnya, Ayu menyimpan kelelahan yang jarang terlihat. Menjadi pemimpin berarti menahan banyak hal sendirian. Ia tidak terbiasa berbagi cerita pribadi dengan bawahan. Ia menjaga profesionalitas dengan ketat. Namun sebagai manusia, ia tetap memiliki sisi yang ingin dimengerti, tanpa harus selalu membuktikan kekuatan. Ketika Sersan Arga melangkah maju menerima tantangan, Ayu tidak merasa tersinggung. Ia justru melihat keberanian yang jarang muncul. Tidak ada nada meremehkan dalam sikap Arga. Hal itu membuatnya penasaran. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi lawan yang tidak sekadar ingin menang, tetapi tampak ingin menguji batas diri sendiri. Bagi Ayu, duel itu bukan sekadar pertarungan fisik. Itu adalah cara menegaskan posisi, menjaga wibawa, dan mengakhiri keraguan yang berlarut. Apapun hasilnya nanti, ia sudah siap menanggung konsekuensinya. Sejak tantangan diumumkan, ritme latihan di markas terasa berbeda. Tidak ada perubahan jadwal resmi, namun banyak prajurit datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Perhatian mereka tertuju pada satu hal, duel antara Letnan 1 Ayu Maharani dan Sersan Arga Wiratama. Di tengah situasi itu, Arga memilih berlatih tanpa banyak bicara. Setelah jam dinas selesai, ia menuju area latihan lama di belakang gudang perlengkapan. Tempat itu jarang digunakan karena lantainya sudah tidak sehalus lapangan utama. Bagi Arga, kondisi itu justru menguntungkan. Ia ingin membiasakan diri dengan berbagai permukaan agar keseimbangannya teruji. Ia memulai dengan pemanasan menyeluruh, lalu melatih kecepatan langkah dan perubahan arah. Fokus utamanya bukan memperkuat pukulan, melainkan meningkatkan respons terhadap serangan cepat. Arga menyadari Ayu memiliki keunggulan pada kelincahan dan akurasi. Dalam beberapa sesi latihan sebelumnya, ia memperhatikan pola geraknya. Ayu jarang membuang tenaga. Setiap serangan memiliki tujuan jelas. Karena itu, Arga melatih pertahanan berlapis. Ia berlatih menahan serangan sambil mencari celah untuk mengunci lawan. Ia tidak ingin terpancing emosi atau terburu-buru menyerang. Beberapa rekan mencoba mengajaknya berlatih bersama. Ia menerima seperlunya, namun menolak jika intensitasnya berlebihan. Ia menjaga kondisi tubuh tetap prima. Cedera kecil saja bisa mengubah hasil pertandingan. Setiap malam, ia mengevaluasi gerakan yang kurang efektif. Ia memperbaiki posisi tangan, jarak langkah, dan timing serangan balasan. Semua dilakukan dengan disiplin. Di sisi lain, Ayu juga tidak menganggap duel itu ringan. Meski tetap menjalankan tugas seperti biasa, ia menambah sesi latihan pribadi. Pagi sebelum apel, ia sudah berada di lapangan. Ia melatih kombinasi serangan dan teknik kuncian dengan tempo lebih cepat dari biasanya. Ia tidak ingin bergantung pada reputasi. Baginya, setiap lawan harus dihadapi dengan persiapan penuh. Perubahan sikap Arga tidak luput dari perhatian Ayu. Dari ruang kerjanya, ia beberapa kali melihat Arga berlatih sendiri hingga menjelang malam. Tidak ada sikap pamer. Tidak ada dukungan berlebihan dari rekan lain. Ia melihat konsistensi dan keseriusan. Hal itu membuatnya lebih waspada. Suatu sore, tanpa pemberitahuan, Ayu mendekati area latihan belakang.
Ia berdiri beberapa meter dari Arga yang sedang melatih teknik kuncian pada karung pasir. Arga menyadari kehadirannya, lalu berdiri tegap memberi hormat. Ayu hanya mengangguk singkat. "Persiapan cukup?" tanyanya datar. "Cukup untuk bertanding secara terhormat," jawab Arga tenang. Jawaban itu singkat namun jelas. Tidak ada nada menantang. Ayu menilai respons tersebut sebagai bentuk percaya diri yang terkendali. Ia tidak menemukan kesombongan dalam sikap Arga. Situasi itu membuat duel semakin menarik. Menjelang hari pertandingan, suasana markas semakin serius. Para prajurit berhenti menjadikan duel sebagai bahan candaan. Mereka mulai melihatnya sebagai ujian profesionalitas. Bagi Arga, latihan keras adalah bentuk tanggung jawab atas keputusannya maju. Bagi Ayu, persiapan matang adalah cara menjaga wibawa sebagai pemimpin. Keduanya memahami bahwa hasil duel akan membawa dampak besar, bukan hanya pada reputasi pribadi, tetapi juga pada dinamika satuan. Karena itu, mereka memilih mempersiapkan diri tanpa drama. Tidak ada provokasi, tidak ada pernyataan tambahan. Yang ada hanya latihan terarah dan fokus penuh menghadapi hari penentuan. Beberapa hari sebelum duel dilaksanakan, satuan mereka menerima perintah mendadak. Sebuah wilayah perbatasan dilaporkan dalam kondisi tidak stabil akibat gangguan kelompok bersenjata. Tim kecil harus diberangkatkan untuk melakukan patroli dan memastikan situasi aman. Nama Letnan 1 Ayu Maharani dan Sersan Arga Wiratama tercantum dalam daftar personel yang ditugaskan. Perintah itu langsung mengubah fokus seluruh prajurit. Duel yang sebelumnya menjadi perhatian utama kini harus dikesampingkan. Tugas operasi tetap menjadi prioritas. Ayu memimpin briefing dengan sikap tegas. Ia menjelaskan rute pergerakan, titik rawan, serta prosedur komunikasi. Semua instruksi disampaikan singkat dan jelas. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu beberapa jam melalui jalur darat yang sempit dan berbatu. Setibanya di area yang ditentukan, tim bergerak dengan formasi menyebar. Arga berada di sisi kanan sebagai pengaman depan, sementara Ayu memimpin dari tengah. Kondisi terlihat tenang, namun laporan intelijen menyebutkan potensi serangan bisa terjadi tanpa peringatan. Saat tim memasuki jalur hutan yang lebih rapat, situasi berubah cepat. Suara tembakan terdengar dari arah kiri. Tim segera berlindung dan membalas tembakan sesuai prosedur. Komunikasi berlangsung singkat dan terarah. Ayu memberi instruksi perpindahan posisi untuk menghindari kepungan. Dalam perpindahan itu, satu tembakan mengenai batang pohon dekat posisi Ayu. Pecahan kayu membuat pandangannya terganggu sesaat. Di waktu yang sama, 2 orang dari arah depan mencoba mendekat melalui celah semak. Arga yang berada beberapa meter di kanan melihat pergerakan tersebut lebih dulu. Ia segera berpindah posisi, menutup jarak, dan memberikan tembakan perlindungan yang memaksa lawan mundur. Situasi berlangsung cepat namun terkendali. Tim berhasil menekan gangguan dan mengamankan perimeter. Setelah kondisi dinyatakan relatif aman, Ayu melakukan pengecekan personel. Tidak ada korban serius. Beberapa anggota mengalami luka ringan akibat serpihan, termasuk goresan di lengan Ayu. Arga mendekat memastikan kondisi komandannya. "Aman, Komandan," tanyanya singkat. "Aman, lanjutkan pengamanan sektor kanan," jawab Ayu tanpa nada panik. Meski jawabannya tegas, Ayu menyadari bahwa respons cepat Arga sebelumnya mencegah situasi memburuk. Jika terlambat beberapa detik, posisi mereka bisa terjebak dari 2 arah. Fakta itu tidak diucapkan di lapangan, namun tercatat jelas dalam evaluasi internalnya. Setelah patroli selesai dan situasi dinyatakan terkendali, tim kembali ke markas. Dalam laporan resmi, Ayu mencantumkan seluruh kronologi kejadian secara objektif, termasuk inisiatif Arga saat menghadapi ancaman mendadak. Ia tidak melebihkan, tetapi juga tidak mengurangi fakta. Peristiwa itu mengubah dinamika di antara mereka. Ayu mulai melihat Arga bukan hanya sebagai prajurit yang menerima tantangan, tetapi sebagai anggota tim yang sigap dan dapat diandalkan dalam tekanan nyata. Di sisi lain, Arga tetap menjaga sikap profesional. Ia tidak menyinggung kejadian tersebut atau menjadikannya alasan untuk merasa lebih unggul.
Sekembalinya ke markas, pembicaraan tentang duel kembali muncul. Namun kini ada sudut pandang berbeda. Para prajurit menyaksikan sendiri bagaimana keduanya bekerja dalam satu tim di situasi berbahaya. Duel yang akan datang tidak lagi sekadar ajang pembuktian pribadi, melainkan pertemuan dua prajurit yang sama-sama telah teruji di lapangan tugas sebenarnya. Sepulang dari operasi, suasana markas kembali normal, tetapi hubungan antara Letnan 1 Ayu Maharani dan Sersan Arga Wiratama tidak lagi sama. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok di depan anggota lain. Keduanya tetap menjaga jarak profesional, namun pengalaman di lapangan memberi sudut pandang baru bagi Ayu. Dalam evaluasi internal satuan, Ayu memimpin rapat dengan tenang. Ia membahas respons tim saat kontak senjata terjadi. Ketika sampai pada momen perpindahan posisi di jalur hutan, ia menyebut tindakan cepat sektor kanan yang mencegah celah terbuka. Ia tidak menyebut nama secara berlebihan, tetapi semua orang tahu yang dimaksud adalah Arga. Penyampaian itu singkat dan objektif. Bagi Ayu, pengakuan tersebut penting. Ia terbiasa menilai bawahan berdasarkan kinerja nyata, bukan opini. Tindakan Arga di lapangan menunjukkan ketenangan dan inisiatif yang terukur. Ia tidak bergerak gegabah, tidak pula menunggu perintah dalam situasi mendesak. Keputusan yang diambil tepat waktu dan sesuai prosedur. Di sisi lain, Arga tidak menunjukkan perubahan perilaku. Ia tetap mengikuti jadwal latihan dan tugas seperti biasa. Tidak ada cerita berlebihan kepada rekan lain tentang kejadian di hutan. Ketika beberapa anggota menyinggung soal dirinya yang berada dekat dengan komandan saat kontak terjadi, Arga hanya menjawab singkat bahwa semua anggota tim menjalankan peran masing-masing. Beberapa hari menjelang duel, Ayu memperhatikan bahwa motivasi latihan di satuan meningkat. Banyak prajurit terinspirasi oleh operasi yang baru saja dilalui. Mereka melihat langsung pentingnya kesiapan fisik dan mental. Ayu memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat disiplin. Ia menekankan bahwa kemampuan di lapangan tidak datang dari keberanian semata, tetapi dari latihan konsisten. Suatu sore, setelah sesi latihan selesai, Ayu memanggil Arga ke ruangannya untuk membahas laporan teknis operasi. Percakapan berlangsung formal. Mereka membahas detail pergerakan, jarak tembak, serta koordinasi sektor. Tidak ada pembahasan pribadi. Namun dalam diskusi itu, Ayu melihat cara berpikir Arga yang sistematis. Ia mampu menjelaskan alasan setiap langkah tanpa berlebihan. Sebelum Arga meninggalkan ruangan, Ayu menyampaikan satu kalimat tambahan. Ia mengatakan bahwa respons cepat di lapangan mencerminkan kesiapan yang baik. Arga menerima pernyataan itu dengan hormat tanpa menunjukkan rasa bangga berlebihan. Sikap tersebut memperkuat penilaian Ayu bahwa lawannya dalam duel nanti bukan sekadar prajurit nekat. Di luar ruangan, pembicaraan mengenai pertandingan semakin ramai. Namun kini nadanya berbeda. Tidak lagi sekadar membahas siapa yang akan menang, melainkan bagaimana dua prajurit yang sama-sama teruji akan saling mengukur kemampuan. Duel itu mulai dipandang sebagai ajang profesional, bukan sensasi. Bagi Ayu, perubahan pandangan terhadap Arga membuat persiapannya semakin serius. Ia tidak ingin mengandalkan reputasi masa lalu. Ia menyadari bahwa lawan yang mampu berpikir tenang dalam situasi tembak-menembak tentu tidak mudah dipancing dalam pertarungan 1 lawan 1. Hal itu menuntut strategi lebih matang. Sementara itu, Arga memahami bahwa pengalamannya di lapangan tidak menjamin hasil di arena duel. Ia tetap fokus memperbaiki teknik dan menjaga kondisi fisik. Ia melihat Ayu sebagai perwira yang kompeten dan disiplin. Rasa hormat itu tumbuh tanpa mengurangi tekadnya untuk bertanding maksimal. Menjelang hari yang ditentukan, keduanya berdiri pada posisi yang berbeda dari awal. Tantangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini dilandasi saling menghargai. Namun, tujuan utama tetap sama. Arena akan menjadi tempat pembuktian akhir. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana markas terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada candaan berlebihan. Para prajurit menyelesaikan tugas rutin dengan cepat, karena semua tahu pertandingan akan digelar setelah apel siang. Arena sederhana telah disiapkan di tengah lapangan utama. Garis pembatas ditandai jelas. Tim medis siaga di sisi kanan. Aturan pertandingan sudah diumumkan sebelumnya dan tidak ada perubahan. Letnan 1 Ayu Maharani
datang lebih awal dengan seragam latihan lengkap. Wajahnya tenang dan sulit ditebak. Ia melakukan pemanasan ringan tanpa menunjukkan emosi. Beberapa meter dari sana, Sersan Arga Wiratama juga bersiap dengan sikap fokus. Keduanya tidak saling menyapa. Semua dilakukan sesuai tata tertib militer. Setelah apel selesai, Komandan Satuan memberi arahan singkat. Ia menegaskan bahwa pertandingan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan, bukan ajang permusuhan. Siapapun yang menang harus tetap menjaga solidaritas. Arahan itu diterima dengan sikap hormat oleh seluruh anggota. Ayu dan Arga memasuki arena secara bersamaan. Mereka berdiri saling berhadapan dengan jarak aman. Tidak ada sorakan. Seluruh prajurit memperhatikan dengan serius. Peluit tanda mulai dibunyikan. Ayu bergerak lebih dulu. Ia membuka dengan serangan cepat untuk menguji respons lawan. Arga tidak terpancing. Ia mundur setengah langkah sambil menjaga posisi tangan tetap rapat. Serangan kedua datang lebih tajam, berupa kombinasi pukulan dan tendangan rendah. Arga menahan dan memutar tubuh untuk mengurangi tekanan. Tempo pertandingan meningkat dalam hitungan detik. Ayu memanfaatkan kelincahannya untuk mengatur ritme. Ia berpindah posisi dengan cepat, mencoba mencari celah di pertahanan Arga. Namun Arga tidak gegabah membalas. Ia menunggu momen yang tepat sambil membaca pola gerakan. Beberapa kali kontak fisik terjadi. Tendangan Ayu sempat mengenai sisi bahu Arga, tetapi tidak cukup kuat menjatuhkannya. Arga membalas dengan dorongan terukur yang memaksa Ayu mundur satu langkah. Keduanya segera kembali ke posisi siap. Tidak ada ekspresi marah. Yang terlihat hanya konsentrasi penuh. Memasuki pertengahan waktu, keringat mulai terlihat jelas di wajah keduanya. Ayu meningkatkan tekanan dengan serangan beruntun. Ia mencoba teknik kuncian yang selama ini efektif menjatuhkan lawan lain. Arga sempat terkunci sesaat, namun ia memutar badan dan melepaskan diri sebelum posisi benar-benar terkendali. Penonton mulai menyadari bahwa pertandingan tidak akan berakhir cepat. Keduanya memiliki daya tahan dan strategi matang. Setiap gerakan diperhitungkan. Kesalahan kecil bisa menentukan hasil akhir. Pada satu momen, Ayu melakukan serangan maju dengan langkah agresif. Arga membaca arah gerakan itu dan menggeser posisi ke samping. Ia memanfaatkan keseimbangan Ayu yang sedikit terbuka untuk melakukan tangkapan pada lengan dan bahu. Keduanya hampir terjatuh, tetapi segera berdiri kembali. Peluit belum berbunyi. Pertandingan masih terbuka. Ayu menarik napas dalam dan kembali memasang kuda-kuda. Arga melakukan hal yang sama. Tidak ada tanda menyerah dari keduanya. Di tengah lapangan, dua prajurit berdiri dengan tekad yang sama kuat. Bagi Ayu, ini adalah ujian atas reputasi dan kepemimpinannya. Bagi Arga, ini adalah pembuktian atas keberanian yang telah ia pilih. Semua mata tertuju pada gerakan berikutnya yang bisa menentukan arah pertandingan. Pertandingan memasuki fase paling menentukan. Nafas keduanya mulai berat, namun fokus tidak berkurang. Para prajurit yang menyaksikan berdiri tanpa suara. Tidak ada yang berani menebak hasil akhir. Hingga saat itu, belum ada poin mutlak yang bisa memastikan kemenangan salah satu pihak. Ayu kembali mengambil inisiatif. Ia mempercepat ritme dengan kombinasi serangan yang lebih agresif. Gerakannya tetap terukur, tetapi tekanannya meningkat. Ia mencoba memaksa Arga keluar dari pola bertahan. 2 kali tendangannya hampir mengenai sasaran bersih. Arga menahan satu serangan dengan lengan dan menghindari yang lain dengan langkah menyamping. Arga menyadari bahwa stamina akan menjadi faktor penting. Ia tidak bisa terus menunggu tanpa mengambil risiko. Saat Ayu melangkah maju untuk melakukan kuncian dari sisi kanan, Arga menurunkan pusat gravitasi tubuhnya. Ia menahan dorongan dengan bahu, lalu memutar arah serangan. Gerakan itu tidak langsung menjatuhkan Ayu, tetapi cukup mengganggu keseimbangannya. Keduanya kembali berdiri tegak. Waktu pertandingan tinggal sedikit. Ayu memahami bahwa ia harus mengambil keputusan cepat. Ia mencoba satu teknik andalannya yang selama ini efektif. Dengan langkah cepat, ia mendekat dan mengunci bagian atas tubuh Arga. Dalam posisi itu, banyak lawan sebelumnya tidak mampu lepas. Namun Arga tidak panik. Ia sudah mempelajari pola tersebut dalam latihan. Alih-alih melawan tenaga dengan tenaga,
Ia menggeser kaki ke belakang dan memutar pinggul untuk mengubah arah tekanan. Dalam satu gerakan terkontrol, ia menarik lengan Ayu ke bawah sambil mengait kaki lawan. Keseimbangan Ayu goyah. Tubuh Ayu jatuh lebih dulu menyentuh matras latihan. Arga mempertahankan posisi kunci sesuai aturan hingga wasit lapangan meniup peluit panjang. Tanda pertandingan berakhir terdengar jelas. Lapangan mendadak sunyi. Beberapa prajurit terlihat terkejut. Selama ini, belum ada yang mampu menjatuhkan Ayu secara bersih dalam pertandingan resmi. Arga segera melepaskan kuncian dan mundur satu langkah. Ia tidak mengangkat tangan atau menunjukkan ekspresi kemenangan berlebihan. Ayu masih berbaring beberapa detik, mengatur napas. Ia merasakan nyeri ringan di bahu akibat benturan, tetapi tidak ada cedera serius. Lebih dari itu, ia menyadari satu fakta yang tidak bisa dibantah. Teknik yang digunakan Arga tepat dan sah. Tidak ada pelanggaran, tidak ada keberuntungan semata. Ia kalah dalam perhitungan. Dengan tenang, Ayu bangkit berdiri. Ia merapikan seragam latihannya dan menatap Arga. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Yang terlihat hanya penerimaan atas hasil yang terjadi. Ia memberi hormat sebagai bentuk pengakuan bahwa pertandingan telah selesai. Arga membalas hormat dengan sikap yang sama seriusnya. Ia memahami arti momen tersebut. Kemenangan itu bukan sekadar hasil fisik, tetapi juga membawa konsekuensi atas pernyataan yang pernah diucapkan Ayu di depan seluruh satuan. Beberapa detik kemudian, komandan satuan melangkah masuk ke arena. Ia memastikan keduanya dalam kondisi baik. Setelah itu, ia menyatakan secara resmi bahwa pertandingan dimenangkan oleh Sersan Arga Wiratama sesuai aturan yang berlaku. Suasana tetap tertib, tidak ada sorakan berlebihan. Semua anggota menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan peristiwa penting di satuan itu. Di tengah lapangan, Ayu berdiri dengan sikap tegap. Ia telah kalah, namun wibawanya tidak runtuh. Justru caranya menerima hasil membuat banyak orang semakin menghormatinya. Setelah komandan menyatakan hasil pertandingan secara resmi, seluruh perhatian tertuju pada Letnan 1 Ayu Maharani. Kalimat yang pernah ia ucapkan di lapangan beberapa waktu lalu masih jelas diingatan semua orang. Ia pernah menyatakan bahwa siapapun yang mampu mengalahkannya, ia rela menjadi istrinya. Kini, ia berdiri sebagai pihak yang kalah. Ayu melangkah satu langkah ke depan. Sikapnya tetap tegap. Tidak ada tanda ragu dalam gerakannya. Ia menatap Arga secara langsung, lalu mengalihkan pandangan ke arah seluruh anggota satuan. "Saya tidak pernah menarik ucapan," katanya dengan suara tegas dan stabil. Kalimat itu terdengar jelas di seluruh lapangan. Tidak ada nada bercanda. Tidak ada upaya menghindar. Ia menyampaikan pernyataan itu sebagai bentuk tanggung jawab atas perkataannya sendiri. Beberapa prajurit saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa momen tersebut bukan sekadar lanjutan duel, melainkan ujian integritas. Arga berdiri diam selama beberapa detik setelah mendengar pernyataan itu. Ia memahami arti dari ucapan Ayu. Namun sejak awal, niatnya bukan menjadikan tantangan tersebut sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu. Ia maju ke arena untuk membuktikan kemampuan, bukan untuk menagih janji dalam arti harfiah. Arga melangkah maju dengan sikap hormat. "Izin berbicara, Komandan," ucapnya. Komandan satuan mengangguk singkat, memberi izin. Arga menatap Ayu dengan tenang. "Saya menerima tantangan untuk menguji kemampuan, bukan untuk menjadikan komandan sebagai hadiah." Suasana kembali hening. Pernyataan itu sederhana, namun memiliki makna kuat. Arga tidak menunjukkan sikap meremehkan, juga tidak mencoba mempermalukan. Ia menyampaikan posisinya secara jelas. Baginya, kemenangan di arena sudah cukup sebagai pembuktian. Ayu memperhatikan wajah Arga dengan saksama. Ia tidak menemukan nada sombong atau tuntutan dalam ucapannya. Yang terlihat hanya ketegasan dan rasa hormat. Untuk pertama kalinya sejak duel berakhir, tekanan yang sempat mengendap di dadanya berkurang. Komandan satuan kemudian mengambil alih situasi. Ia menegaskan bahwa pertandingan telah selesai dan tidak boleh memengaruhi profesionalitas di lingkungan kerja.
Ia juga menyampaikan bahwa ucapan di lapangan harus dipahami dalam konteks keberanian mengambil risiko, bukan transaksi pribadi. Para prajurit menerima arahan itu dengan sikap hormat. Perlahan, barisan dibubarkan. Namun peristiwa tersebut tidak berhenti sebagai rumor. Banyak anggota mulai melihat kedua perwira dan bintara itu dari sudut berbeda. Mereka menyaksikan bukan hanya duel fisik, tetapi juga sikap dewasa dalam menyikapi hasilnya. Setelah lapangan kosong, Ayu dan Arga sempat berdiri berhadapan tanpa penonton. Tidak ada percakapan panjang. Ayu mengakui bahwa teknik terakhir Arga tepat dan bersih. Arga menjawab bahwa ia hanya memanfaatkan celah yang terbuka. Percakapan singkat itu berlangsung tanpa ketegangan. Tidak ada rasa canggung berlebihan. Yang tersisa adalah saling menghargai sebagai dua prajurit yang telah bertarung secara adil. Bagi Ayu, kekalahan itu bukan akhir wibawa. Ia telah menepati ucapannya dengan berani mengakuinya di depan umum. Bagi Arga, kemenangan bukan alat untuk menuntut sesuatu, melainkan tanggung jawab untuk tetap rendah hati. Hari itu menutup satu bab penting di satuan mereka. Tantangan telah terjawab. Namun hubungan keduanya justru memasuki fase yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertandingan, suasana di markas kembali berjalan normal. Jadwal latihan, patroli, dan tugas administrasi berlangsung seperti biasa. Namun hubungan antara Letnan 1 Ayu Maharani dan Sersan Arga Wiratama tidak lagi sebatas komandan dan bawahan yang pernah berduel. Ada pemahaman baru yang terbentuk, meski belum pernah dibicarakan secara terbuka. Ayu tetap menjalankan perannya dengan disiplin. Ia tidak memberi perlakuan khusus kepada Arga. Dalam setiap apel dan evaluasi, ia bersikap objektif, seperti kepada anggota lain. Namun dalam beberapa kesempatan, ia menyadari pikirannya kembali pada satu hal. Alasan sebenarnya Arga maju menerima tantangan. Di sisi lain, Arga juga merasakan perubahan suasana. Beberapa rekan mulai menggoda dengan nada bercanda, mengingat pernyataan Ayu di lapangan. Ia menanggapi singkat tanpa memperpanjang pembicaraan. Ia tidak ingin situasi berkembang menjadi bahan spekulasi yang mengganggu profesionalitas. Suatu sore, setelah rapat internal selesai, Ayu meminta Arga tetap tinggal di ruangannya. Permintaan itu disampaikan secara resmi, tanpa nada pribadi. Arga berdiri tegap di depan meja kerja komandan, menunggu arahan. Ayu membuka pembicaraan dengan membahas laporan mingguan. Ia memastikan semua tugas berjalan sesuai rencana. Setelah itu, suasana menjadi lebih tenang. Ia menatap Arga beberapa saat sebelum akhirnya berbicara di luar konteks tugas. "Saya ingin memastikan satu hal," katanya singkat. "Alasan kamu menerima tantangan waktu itu?" Pertanyaan itu disampaikan tanpa tekanan, tetapi jelas. Arga memahami bahwa ini bukan interogasi, melainkan klarifikasi pribadi yang tertunda. "Saya menerima karena saya menghormati komandan," jawabnya tenang. "Saya ingin membuktikan bahwa keberanian tidak melihat pangkat, bukan untuk mempermalukan atau menuntut sesuatu." Ayu mendengarkan tanpa memotong. Jawaban itu tidak dibuat-buat. Nada suaranya stabil dan langsung pada inti. Arga melanjutkan. "Sejak awal saya melihat komandan sebagai pemimpin yang kuat. Tantangan itu bagi saya adalah kesempatan untuk menguji diri sendiri. Jika saya kalah, saya belajar. Jika saya menang, saya tetap menghormati." Penjelasan tersebut sederhana, tetapi cukup jelas. Ayu menyadari bahwa selama ini ia terbiasa menghadapi keraguan dan kritik. Ia jarang mendengar pengakuan yang disampaikan tanpa kepentingan tersembunyi. "Tidak ada niat lain?" tanya Ayu singkat. Arga menggeleng pelan. "Tidak ada niat menjadikan komandan sebagai hadiah. Soal ucapan di lapangan, itu keputusan berani yang saya hormati. Tapi bagi saya, kehormatan lebih penting dari janji spontan." Ruangan itu hening beberapa detik. Ayu menarik napas pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu memasang dinding setinggi biasanya. Ia melihat Arga bukan hanya sebagai prajurit yang menang dalam duel, tetapi sebagai pria yang memahami batas. "Baik," ucap Ayu akhirnya. "Saya menghargai kejujuran itu." Percakapan berakhir tanpa dramatisasi. Arga memberi hormat dan keluar ruangan. Namun setelah pintu tertutup, Ayu menyadari satu hal penting.
Kekalahannya di arena tidak mengurangi wibawa. Justru sikap Arga setelah kemenangan yang membuka ruang baru dalam pikirannya. Sejak hari itu, komunikasi di antara mereka menjadi lebih terbuka dalam batas profesional. Tidak ada perubahan status, tidak ada keputusan tergesa-gesa. Namun rasa saling menghargai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan komandan dan bawahan. Babak duel telah selesai. Kini yang muncul adalah fase baru yang menuntut keberanian berbeda, bukan dalam bentuk serangan atau kuncian, melainkan kejujuran dan pilihan hati. Waktu berjalan dan rutinitas di markas tetap padat. Namun bagi Letnan 1 Ayu Maharani, ada hal yang terus mengganggu pikirannya. Ia terbiasa mengambil keputusan cepat di lapangan, tetapi urusan pribadi terasa berbeda. Sejak percakapan terakhir dengan Sersan Arga Wiratama, ia mulai mempertimbangkan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia beri ruang. Sebagai perwira, Ayu memahami batas antara profesionalitas dan urusan pribadi. Ia sadar hubungan dalam satuan harus dijaga agar tidak memicu konflik kepentingan. Posisi komandan menuntut ketegasan dan objektivitas. Ia tidak ingin penilaiannya terhadap Arga dianggap dipengaruhi faktor lain. Karena itu, ia menjaga sikap lebih hati-hati. Namun di luar jam dinas, pikirannya tetap kembali pada satu pertanyaan. Apakah ia berani membuka diri setelah sekian lama fokus pada karier dan pembuktian diri? Selama ini ia menutup ruang emosional demi menjaga wibawa. Ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang tidak boleh terlihat lemah. Kekalahan di arena justru membuatnya menyadari bahwa menerima hasil dengan lapang adalah bentuk kekuatan lain. Di sisi lain, Arga juga berada dalam posisi sulit. Ia menghormati Ayu sebagai atasan. Ia tidak ingin tindakannya dianggap memanfaatkan situasi. Setelah percakapan di ruang kerja, ia memilih menjaga jarak yang wajar. Ia tetap menjalankan tugas dengan standar tinggi dan tidak pernah mencari alasan untuk berbicara di luar kepentingan dinas. Beberapa anggota mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dinamika keduanya. Tidak ada gosip terbuka, tetapi perhatian tetap ada. Ayu menyadari bahwa sebagai pemimpin, setiap keputusan pribadinya bisa menjadi sorotan. Ia tidak ingin satuan kehilangan fokus hanya karena spekulasi. Suatu malam setelah kegiatan selesai, Ayu duduk sendiri di ruangannya. Ia meninjau kembali perjalanan kariernya. Sejak pendidikan militer hingga menjadi perwira, ia selalu bergerak dengan target jelas. Ia menolak bantuan yang tidak perlu dan membuktikan diri melalui kerja keras. Namun untuk pertama kali, ia mempertimbangkan keputusan yang tidak berkaitan dengan pangkat atau penugasan. Ia menyadari bahwa rasa hormat yang tumbuh antara dirinya dan Arga tidak muncul karena duel semata. Pengalaman operasi, sikap setelah kemenangan, serta kejujuran dalam percakapan menjadi dasar yang lebih kuat. Ia melihat Arga sebagai sosok yang mampu berdiri sejajar tanpa merendahkan. Keesokan harinya, Ayu memanggil Arga ke ruang terbuka di area latihan setelah jam dinas. Pertemuan itu tidak resmi dan tidak berkaitan dengan tugas. Ia berbicara langsung tanpa berputar. "Saya ingin memastikan satu hal," katanya tegas. "Jika suatu hari saya membuat keputusan pribadi, apakah kamu siap menanggung konsekuensinya secara profesional?" Arga memahami arah pertanyaan itu. Ia menjawab tanpa ragu bahwa apapun keputusan tersebut, ia tetap menempatkan tugas dan satuan sebagai prioritas. Tidak ada ambisi tersembunyi, tidak ada tekanan. Jawaban itu memberi kejelasan bagi Ayu. Ia tidak mengambil keputusan tergesa-gesa, tetapi ia berhenti menolak kemungkinan. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan bahwa membuka hati tidak berarti kehilangan kendali. Justru dengan kepercayaan yang tepat, ia bisa tetap menjadi pemimpin yang kuat. Pilihan itu belum diumumkan kepada siapapun. Namun dalam dirinya, Ayu telah melewati tahap terberat. Ia tidak lagi mempertahankan gengsi. Ia mulai menerima bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan berani menentukan arah hidup dengan sadar dan bertanggung jawab. Beberapa bulan setelah duel itu, situasi di satuan berjalan stabil. Tidak ada lagi pembicaraan berlebihan tentang pertandingan. Fokus kembali pada tugas dan peningkatan kemampuan. Namun bagi Letnan 1 Ayu Maharani dan Sersan Arga Wiratama, perjalanan mereka tidak berhenti di arena latihan.
Setelah melalui pertimbangan matang, Ayu mengambil langkah yang terukur. Ia melaporkan secara resmi kepada atasan mengenai kedekatannya dengan Arga. Ia tidak ingin ada konflik kepentingan atau pelanggaran aturan. Transparansi menjadi prioritas. Komandan satuan menerima laporan itu dengan sikap profesional dan memberikan arahan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan militer. Untuk menjaga objektivitas, dilakukan penyesuaian struktur tugas. Arga dipindahkan ke unit berbeda dalam lingkup yang sama agar tidak berada langsung di bawah komando Ayu. Keputusan itu diambil tanpa tekanan. Keduanya menerima dengan sikap dewasa. Bagi mereka, menjaga integritas lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Setelah proses administrasi selesai, Ayu dan Arga berbicara secara terbuka tanpa beban jabatan di antara mereka. Tidak ada suasana dramatis. Mereka membahas rencana secara realistis. Keduanya sepakat bahwa hubungan yang dibangun harus berdiri di atas rasa saling menghormati, bukan karena ucapan spontan di lapangan beberapa waktu lalu. Beberapa rekan dekat akhirnya mengetahui keputusan tersebut. Respons yang muncul bukan ejekan, melainkan dukungan. Mereka melihat sendiri bagaimana proses itu berlangsung dengan matang. Tidak ada kesan tergesa-gesa. Tidak ada pemanfaatan jabatan. Yang ada adalah dua prajurit yang mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Pada sebuah kesempatan sederhana di lingkungan markas, Ayu berdiri berdampingan dengan Arga di hadapan rekan satuan. Bukan dalam suasana upacara resmi, melainkan pertemuan internal yang hangat. Ayu menyampaikan satu pernyataan singkat yang menutup perjalanan panjang sejak tantangan itu diucapkan. Keputusan ini bukan karena saya kalah, katanya tegas. Dan bukan karena janji di arena. Saya memilih karena saya percaya pada sikap dan tanggung jawabnya. Kalimat itu disampaikan tanpa nada berlebihan. Arga berdiri di sampingnya dengan sikap hormat. Ia tidak terlihat sebagai pemenang duel, melainkan sebagai pria yang siap memikul komitmen. Perjalanan mereka menjadi pembicaraan positif di satuan. Banyak anggota melihat bahwa kekuatan tidak selalu berarti mendominasi. Kepemimpinan tidak runtuh karena kekalahan. Justru sikap menerima hasil dan berani mengambil keputusan terbuka memperkuat wibawa. Ayu tetap menjalankan tugasnya sebagai perwira dengan standar tinggi. Arga juga terus berkembang di unit barunya. Hubungan mereka tidak mengganggu profesionalitas. Sebaliknya, keduanya saling mendukung dalam batas yang sehat. Tantangan yang dahulu diucapkan di bawah terik matahari berubah menjadi titik awal perubahan hidup. Duel itu memang menentukan pemenang di arena, tetapi yang lebih penting adalah pelajaran setelahnya. Mereka membuktikan bahwa kehormatan lebih utama daripada gengsi, dan keputusan besar harus diambil dengan tanggung jawab. Kisah itu berakhir bukan dengan sorotan dramatis, melainkan dengan kepastian yang tenang. Dua prajurit yang pernah saling berhadapan kini berjalan berdampingan, bukan karena taruhan, tetapi karena pilihan sadar yang mereka ambil bersama.